Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan harian bersama dengan Jemaat Lobatua. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas hari yang baru, hari anugerah-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini, seperti Yesus. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Yesus dalam memberikan ajaran, ia selalu banyak memberi perumpamaan kepada orang lain. Teristimewa ketika hendak memberitakan tentang kerajaan Allah, ia selalu menggunakan perumpamaan bagi yang lain. Tetapi bagi murid-muridnya, ia menjelaskan segala sesuatu itu secara tersendiri. Hari ini kita berbicara tentang perumpamaan biji sesawi. Jadi kerajaan Allah itu digambarkan sebagai biji sesawi, di mana Yesus sudah menjelaskan begitu rupa bahwa hal kerajaan sorga seperti biji sesawi yang akan ditanam, kemudian bertumbuh, dan nanti bercabang, bahkan burung-burung di udara itu bersarang atau bernaung di tempat itu. Apa arti tentang biji sesawi? Yesus menggambarkan tentang sebuah benih biji yang kecil. Bahkan dikatakan dari semua biji yang ada di bumi, ia akan ditaburkan. Ia akan mati dulu dan kemudian tumbuh, bertambah besar, bahkan menjadi sarang dari burung-burungnya. Apa artinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini mau menegaskan kepada kita bahwa biji sesawi permulaannya kecil. Ia akan bertumbuh menjadi sebuah kerajaan yang besar, berkembang dari abad ke abad. Kerajaan dimulai dengan Yesus Kristus dan sekelompok kecil murid-muridnya. Akan tetapi perwujudan kerajaan itu terus bertumbuh sampai menjadi besar, terorganisir. Sampai dikatakan dunia kuasa, lalu menjadi banyak cabang-cabangnya.
persekutuan di mana-mana. Bisa perhatikan kitab Injil Matius pasal 13 ayat 14 dan 19. Burung-burung adalah pelaksana kejahatan dalam perumpamaan Kristus. Bahkan dalam kitab Wahyu pun, Wahyu 18 ayat 2, Babel, kota besar itu, lambang gereja yang murtad, telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian segala burung yang najis dan yang dibenci. Dengan demikian, jikalau kita berbicara dengan tema seperti Yesus, maka kita ini adalah bahagian dari kerajaan Allah, di mana Yesus dengan kelompok murid yang kecil rela menderita, mati, bertumbuh menjadi besar. Demikian pula kita yang kecil ini, yang mungkin bagi banyak orang tidak berarti, tetapi bisa menjadi berarti, menjadi besar jikalau kita mau seperti Yesus Kristus, rela menderita bahkan mati, sehingga bertumbuh. Seperti yang dikatakan, darah orang martir menjadi benih yang subur. Saudara-saudara, hidup seperti Yesus adalah ukuran yang seharusnya disadari oleh setiap orang percaya. Jika kesesuaian ini kita pakai pada diri kita sendiri, dengan siapakah orang percaya patut menyesuaikan diri? Patut menyesuaikan hidupnya? Marilah kita mengatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, agar aku serupa dengan Dia dalam kematiannya, menjadi benih yang subur. Kita tetap bertumbuh seperti Kristus, menjadi besar, sehingga yang jahat pun pergi dan bernaung dalam kerajaan Allah itu. Tetaplah percaya dan hidup tumbuh seperti Kristus, dan Ia memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu. Kami terus diajar untuk hidup seperti Kristus, rela menderita, mati, dan bangkit. Dan mengisahkan tentang pertumbuhan Injil yang terus berkembang dari hari ke hari, banyak pengikutnya. Bahkan yang jahat pun boleh berlindung kepada kerajaan Allah, boleh mendapat kasih dan pengampunan, sekalipun kadang hidup mereka masih dikejar-kejar oleh perbuatan-perbuatan jahat. Engkau terus memberkati dan melindungi jemaat Lobatua, memberkati dalam tugas dan pekerjaan, memberkati dalam setiap rencana, dalam pendidikan anak-anak. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Engkau hiburkan. Berkati setiap usaha dan rencana anak-anak-Mu. Bangsa dan negara kami dalam perlindungan Tuhan. Lindungi kami dari mara bahaya, dari orang jahat, dari wabah virus corona atau sakit penyakit apapun. Engkau mendukung, melindungi, memberkati mereka yang sungguh-sungguh memberi diri untuk menolong orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang kena bencana. Berkati pemerintah kami untuk terus mengangkat tugas yang dipercayakan kepada mereka demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.